Maka menilai Alkitab harus realistis dan harus adil. Melihat bagaimana pewahyuan Alkitab itu sendiri. Yang sifatnya bukan hanya diwahyukan melalui satu orang saja. Ya, satu orang saja, tidak. Tapi Alkitab kita diberikan melalui banyak orang. Sekitar 40 penulis Alkitab yang menulis kitab suci ini. Sehingga saling bisa dibandingkan. Dilihat itu benang merahnya. Dilihat seperti mata rantai yang terus menerus bersambung dari Kejadian sampai Wahyu. Kita melihat sistematikanya. Mereka tidak saling mengatur satu dengan yang lainnya. Ya, Musa tidak pernah perintahkan Yosua. Yosua, hati-hati ya. Saya sudah tulis 5 kitab. Yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kamu nanti sambung dan kitab yang kamu tulis nanti harus cocok dengan saya. Tidak perlu Musa begitu. Tuhan semua yang mengendalikan. Dia mengendalikan Musa, mengendalikan Yosua, mengendalikan seluruh penulis kitab suci sampai kepada kitab Wahyu. Ya, maka saudara, ini prinsip penting dalam melihat Alkitab. Ini karya Tuhan Allah. Penulisnya adalah Tuhan sendiri yang menggerakkan manusia untuk menulis. Menggunakan bahasa manusia. Alkitab kita tidak ditulis dalam bahasanya Tuhan. Ya, karena kalau ditulis dalam bahasanya Tuhan, tak mungkin kita mengerti ya. Bahasa intra-trinitarian, bahasa yang dipakai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mana bisa kita pahami? Tidak bisa, saudara. Maka Alkitab kita diberikan dalam bahasa manusia. Bahasanya Tuhan diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Di dalam naskah aslinya ditulis dalam teks Ibrani, sedikit bahasa Aram, dan bahasa Yunani Perjanjian Baru. Maka kita melihat satu prinsip penting di sini, karya Allah. Allah yang berada di baliknya. Kalau Tuhan yang memberikan ilham, yang mewahyukan kitab suci ini, apakah Tuhan yang sama itu membiarkan saja kanonisasi Alkitab itu urusan manusia? Terserah kamu mau kumpulkan mana kitab suci, mana yang enggak, urusan kamu. Kamu yang menilai. Enggak, Tuhan bekerja dari awal sampai akhir. Tuhan tidak pernah bekerja setengah. Tuhan tidak bekerja seperti manusia. Ivan edit video. Saya bilang, salah ini. Ini diulang, itu manusia. Salah, buang ulang. Kalau Tuhan tidak bekerja seperti itu. Tuhan bekerja dari awal sampai akhir itu. Semua sudah dirancang di dalam kekekalan. Berdasarkan blueprintnya Tuhan sendiri. Keselamatan kita dirancang seperti itu. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita orang-orang pilihan. Lalu Yesus datang mati di atas kayu salib. Atau lebih tepatnya hidup taat dari lahir sampai mati untuk mengklaim hidup kekal. Dan mati di atas kayu salib untuk membereskan dosa-dosa kita. Semua itu sudah masuk dalam rancangan Tuhan Allah. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sembarangan. Sampai nanti kita masuk dalam langit dan bumi yang baru, semua sudah dirancang oleh Tuhan Allah. Tidak satu pun yang meleset. Tidak satu iota pun meleset.